Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan taslim kepada Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang sampai pada hari ini menjadi suri toladan bagi kita semua. Baik, pada hari ini kita berjumpa lagi dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7 bab 10 dengan materi Islam memberikan kemudahan melalui salat jamak dan sholat qashar. Sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama berdoa. Semoga pelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dimulai. Baik, untuk materi pada hari ini, adapun kompetensi dasar pada pelajaran bab ini yaitu 3.10 memahami ketentuan sholat jamak dan qashar. 4.10 mempraktekkan sholat jamak dan qashar. Sholat jamak adalah sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan dan dikerjakan dalam satu waktu. Hukum sholat jamak adalah boleh bagi orang yang sedang melakukan perjalanan, atau dalam keadaan darurat, sehingga mereka harus menjamak sholat fardunya. Sholat jamak terbagi dalam dua bagian, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Salat jamak takdim adalah salat jamak yang dilakukan pada saat melaksanakan salat yang pertama. Sedangkan salat jamak takhir adalah salat yang dilaksanakan pada salat fardu yang kedua. Jamak takdim adalah menggabungkan dua salat fardu dan dikerjakan pada waktu salat yang pertama. Sebagai contoh, salat maghrib dan salat isya kita laksanakan di waktu maghrib. Salat duhur dan asar dikerjakan di waktu duhur. Sedangkan jamak takhir adalah menggabungkan dua salat fardu dan dikerjakan pada waktu salat yang kedua. Contoh, salat maghrib dan isya dilaksanakan pada waktu isya. Sedangkan salat duhur dan asar dikerjakan pada waktu asar. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, bahwa dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan secara berturut-turut. Tidak boleh diselingi oleh kegiatan lain seperti berbicara. Adapun syarat dan salat jamak adalah ketika kita berada dalam perjalanan di atas 80 km. Yang kedua, perjalanan yang kita lakukan adalah dalam rangka menuju kepada suatu hal kebaikan. Yang ketiga adalah berada dalam sakit atau dalam posisi kesulitan. Adapun tata cara pelaksanaan salat jamak takdim, duhur dan asar adalah sebagai berikut. Pertama, berniat melaksanakan sholat jamak takdim.
Yang kedua, melaksanakan sholat duhur 4 rakaat seperti biasanya sampai salam, kemudian berdiri, lalu iqamah, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayyalas shalah, hayyalal falah, qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Selepas itu melakukan dan berniat untuk melaksanakan sholat asar dengan seperti biasanya 4 rakaat sampai salam. Itulah salah satu cara pelaksanaan salat jamaah takdim, duhur, dan asar. Untuk pelaksanaan salat maghrib dan isya, tata caranya hampir sama dengan salat asar dan salat duhur dan asar. Yang membedakan hanyalah niat dan jumlah rakaat. Jadi untuk pelaksanaan salat maghrib dan isya yang dilaksanakan di waktu maghrib, yaitu kita melaksanakan salat maghrib 3 rakaat, lalu langsung berdiri setelah salam iqamah dan melaksanakan salat isya 4 rakaat. Itulah tata cara pelaksanaan jamaah takdim untuk salat duhur dan asar, maghrib dan isya. Sedangkan untuk pelaksanaan jamaah takhir, duhur dan asar itu hampir sama dengan pelaksanaan salat jamaah takdim. Cuman yang membedakan adalah waktu pelaksanaannya. Untuk jamaah takdim tadi pelaksanaannya dilaksanakan pada awal salat yang pertama. Sedangkan jamaah takhir dilaksanakan di waktu salat yang kedua. Jadi waktu salat duhur dan asar dikerjakan di waktu asar, dan waktu salat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu isya. Adapun tata cara pelaksanaannya sama tadi dengan pelaksanaan jamaah takdim. Cuma yang perlu diperhatikan dan kadang menjadi perdebatan adalah apakah pelaksanaan sholat jamaah takhir yang mana kita dahulukan. Saya kira itu boleh saja yang mana kita mau dahulukan. Boleh saja sholat maghrib dulu baru sholat isya, atau boleh sholat isya didahulukan kemudian melaksanakan sholat maghrib. Baik, saya kira itu saja penjelasan untuk materi tentang sholat jamaah. Dan saya kira dengan tata cara ini dan penjelasan ini, kita semua mampu melaksanakan sholat jamaah. Amin, insya Allah. Untuk selanjutnya, tata cara dan pengertian tentang sholat gasar. Sholat gasar berbeda dengan sholat jamaah. Kalau tadi salat jamaah adalah menyempurnakan jumlah rakaat, sedangkan salat jamaah gasar adalah salat fardu yang diringkas jumlah rakaatnya dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Adapun salat yang dapat digasar hanya ada salat isya, duhur, dan asar. Untuk salat maghrib dan salat subuh tetap mengikuti jumlah rakaat. Ya. Adapun persyaratan untuk melaksanakan salat gasar adalah yang pertama, sedang dalam perjalanan atau tujuannya melebihi daripada 80 km dan dalam rangka melaksanakan tujuan kebaikan. Kemudian berniat untuk menggasar salat. Adapun tata cara pelaksanaan salat gasar, salat maghrib dan isya adalah sebagai berikut. Kita berniat melaksanakan salat maghrib 3 rakaat dulu sampai salam. Lepas itu kita berdiri tanpa ada kegiatan, langsung melaksanakan
iqamah lalu melaksanakan salat Isya sebanyak 2 rakaat. Begitupun sebaliknya, dalam pelaksanaan salat duhur dan asar sama-sama kita laksanakan 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi kita melaksanakan dulu salat duhur 2 rakaat, lalu setelah salam berdiri iqamah, lalu melanjutkan salat asar sebanyak 2 rakaat. Nah, setelah mendengarkan penjelasan tadi, saya kira dalam pelaksanaan salat jamak dan salat gasar itu tidaklah terlalu sulit. Tetapi hal yang perlu diperhatikan adalah persyaratan-persyaratan untuk bisa melaksanakan salat jamak dan salat gasar. Baik, karena mengingat tata cara salat jamak dan gasar sangatlah mudah, maka tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak melaksanakan salat, baik itu dalam kondisi kesulitan, perjalanan, ataupun dalam kondisi sakit. Saya kira cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya tutup, untuk lebih jelasnya mengenai bagaimana tata cara salat jamak dan gasar, bisa dilihat di link berikut ini. Sekian, saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.